Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Dewi kabarnya, baik? Alhamdulillah sehat. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih karena Bu Dewi sudah bersedia meluangkan waktunya pada tugas saya untuk wawancara demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, sebelum kita memulai, monggo Bu Dewi untuk memperkenalkan diri dulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewiati SPD SD, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kertosari, Korwil Dikpora, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Dan saya sangat bersyukur sekali pada kesempatan kali ini berkesempatan untuk mendampingi salah satu CGP dari SD Negeri 2 Kertosari, yaitu Ibu Nuriana Praptining Tias SPD SD. Ya, terima kasih Bu. Begini Bu, selama ini Bu Dewi menjadi kepala sekolah, pastinya ada beberapa hal permasalahan yang pernah dihadapi oleh Bu Dewi. Bu Dewi harus mengambil sebuah keputusan. Nah, selama ini bagaimana Bu Dewi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Untuk selama saya di SD Negeri 2 Kertosari ini, saya untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu masalah yang terjadi pada siswa maupun permasalahan yang terjadi pada guru, untuk kita identifikasi apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Kita melihat dari segi kasusnya dulu. Kalau itu keduanya bernilai benar, maka itu termasuk dalam dilema etika. Dan ketika itu ada pihak yang benar, kemudian ada yang salah, maka itu termasuk bujukan moral. Nah, bagaimana Bu Dewi itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada keduanya itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Kalau kita melihat suatu kasus di mana istilahnya kasus itu kedua-duanya sama-sama benar, kalau saya cenderung untuk memilih kita jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Kita sebagai seorang muslim, kita bertabayun dulu, kita jangan tergesa-gesa. Kita melihat ketika dua-duanya itu sesuatu yang benar, kita harus melihat mana yang istilahnya bisa diterapkan, manfaatnya lebih besar, dan mana yang istilahnya di situ itu ketika keputusan itu diambil yang istilahnya mengandung kebermanfaatan yang lebih sedikit. Jadi istilahnya harus bisa memilih dan memilah mana keputusan yang nantinya akan diambil sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif atau dampak yang buruk bagi kedua belah pihak. Seperti itu. Kemudian dari Bu Dewi itu bertabayun dulu kan ya, pastinya membutuhkan proses, Nah, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bu Dewi lakukan selama ini dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Kalau saya secara pribadi ketika mengambil suatu keputusan, kita jangan ambil keputusan secara sepihak. Kita harus mengidentifikasi dulu. Kita cari akar permasalahannya terlebih dahulu. Kita mengidentifikasi masalahnya seperti apa sih, ya. Jadi kita mewawancarai, kita bertanya kepada kedua belah pihak yang berkepentingan atau beberapa pihak yang berkepentingan, kita melakukan wawancara terlebih dahulu. Sebetulnya yang terjadi seperti apa, urut-urutannya permasalahan seperti apa, sehingga dari situ nanti kan kita bisa mengambil benang merah atau kita bisa mencari, oh ternyata masalahnya ada di sini, ternyata penyelesaiannya nanti bisa kita selesaikan bersama-sama, kita bisa berdiskusi, kita bisa mengambil langkah-langkah, misalnya kita dari hati ke hati lah antara beberapa pihak yang saling terlibat dalam permasalahan itu. Kemudian pada saat Bu Dewi dihadapkan dalam permasalahan dan harus mengambil keputusan, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Dewi itu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dihadapi?
Kalau saya selama ini ketika mengambil keputusan, saya tidak mengambil keputusan sendiri. Saya selalu berusaha untuk berdiskusi. Kita selalu membicarakan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan rekan-rekan teman guru, rekan-rekan sejawat kita. Kita selalu bagaimana ini untuk penyelesaian suatu masalah. Kita istilahnya setelah kita melakukan klarifikasi, kita melakukan wawancara, kita menganalisis, oh masalahnya seperti ini, terutama hal-hal yang terjadi yang kaitannya dengan peserta didik, intinya seperti itu. Apakah penyelesaiannya harus kita mengundang orang tua, ataukah cukup diselesaikan antar peserta didik dengan kita saja? Kita melihat masalah apa yang terjadi, ini seperti itu. Tapi kalau saya cenderungnya selama ini adalah kita selalu bermusyawarah, kita selalu membicarakan langkah yang akan kita ambil bersama dengan teman-teman yang lain, sehingga nanti dalam penyelesaian masalah itu ada kekuatan tersendiri karena kita sudah sepakat untuk mengambil atau untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara tersebut, intinya seperti itu. Pada saat itu misalnya terjadi permasalahan, berarti Bu Dewi itu bersama rekan-rekan guru yang lain menganalisis permasalahan yang ada, dicari nilai-nilai kebenarannya dulu sebelum mengambil keputusan gitu. Nah, dalam pengambilan keputusan Bu Dewi itu mengambil keputusan saat itu juga, ataukah ada jeda waktu tertentu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus, terutama kasus-kasus dilema etika itu kan sangat membuat dilema ya Bu. Di satu sisi benar, di sisi yang lain benar. Itu bagaimana Bu? Apakah Bu Dewi itu langsung mengambil keputusan atau ada jeda waktu? Iya. Kalau biasanya itu ada jeda waktu, artinya permasalahan itu kan termasuk yang istilahnya tidak yang krusial harus diselesaikan saat itu juga, tapi membutuhkan pemikiran. Istilahnya ketika kita terjadi masalah yang menimbulkan dilema etika, berarti itu kan kedua-duanya adalah hal yang benar. Nah, maka kita pikirkan bersama-sama. Berarti misalnya kita ambil opsi penyelesaian yang A, nanti adalah dampaknya seperti ini. Kalau kita ambil opsi yang B, maka nanti konsekuensinya seperti ini. Jadi kita istilahnya di situ yang membutuhkan kita saling berdiskusi. Kita mau mengambil yang mana, yang intinya nanti yang terbaik untuk kita jalani. Ini seperti itu. Nah, dalam mengambil keputusan itu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bu Dewi dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika terutama Bu? Yang mempermudah Kalau selama ini yang menurut saya yang mempermudah adalah terjalinnya komunikasi yang baik. Intinya itu ada komunikasi yang baik antar seluruh dewan guru, antara saya dengan semua teman-teman guru di sini harus terjalin komunikasi yang baik. Nah, itu adalah merupakan kalau menurut saya itu adalah sumber kekuatan yang utama. Jadi intinya kita harus saling menguatkan, kita komunikasikan dengan baik sehingga apapun permasalahannya kita selalu berbicara bersama, berdiskusi bersama, sehingga kita cari solusinya secara bersama-sama, itu akan lebih enak. Dari semua yang Bu Dewi sampaikan, kemudian pengalaman-pengalaman Bu Dewi selama ini dalam mengambil keputusan, kira-kira pelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Bu Dewi dalam mengambil keputusan yang berdilema etika, terutama ya dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Siapa tahu nanti bisa saya ambil pelajaran untuk saya belajar ke depannya nanti Bu. Ya, kalau menurut saya hal yang paling penting yang bisa saya ambil intinya adalah bahwa segala sesuatu itu, semua masalah itu pasti ada penyelesaiannya. Yang penting kita cari akar permasalahannya dan penyelesaiannya kita komunikasikan baik-baik sehingga tidak terjadi ganjalan apabila kita mengambil keputusan A maupun keputusan B. Yang penting kita sudah komunikasikan dengan baik dan itu adalah merupakan satu keputusan bersama sehingga kita dalam menjalaninya nanti enak.
Intinya Iya. Iya, iya. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Saya belajar banyak sekali, baik dalam hasil wawancara ini, pembicaraan kita kali ini, maupun keseharian kita dalam sekolah ini, Ibu. Saya belajar banyak sekali dari Bu Dewi. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Oke, sama-sama. Semoga sukses nanti sampai lulus CGP-nya. Oke, terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih untuk Bu Siti Khotijah karena sudah bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk berkolaborasi dengan saya terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 pada modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Untuk sebelum kita mengawali sesi wawancara ini, Siti untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Nama saya Siti Khotijah sebagai KS SD Negeri 1 Kertosari. Oke, terima kasih. Bu Siti sebagai kepala sekolah berarti sudah berapa tahun Bu? 9 tahun lebih. Oke, 9 tahun lebih. Tentunya pada jangka waktu 9 tahun itu banyak sekali permasalahan atau hal-hal yang muncul dan dihadapi oleh Bu Siti sebagai kepala sekolah. Nah, bagaimana cara Bu Siti dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika ataupun rujukan moral, Bu? Nah, untuk menghadapi kasus-kasus yang seperti itu, yaitu kasus dilema etika dan rujukan moral, adalah untuk dilema etika ditandai dengan adanya nilai-nilai sama-sama benar. Okay. Kalau kasus rujukan moral itu harus dilihat dari benar dan yang salah. Okay. Nah, sehingga untuk mengidentifikasi antara kasus dilema etika dan rujukan moral itu dilihat dari tipe kasusnya. Nanti kan setelah dilihat di kasusnya, sehingga ada solusi untuk pemecahan masalah. Jadi ada nilai-nilai yang muncul. Berarti yang pertama dilihat dari kasusnya dulu, Ibu, apa mengandung nilai-nilai sama-sama benar atau salah. Okay. Nah, selama ini bagaimana Bu Siti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan-kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengatasi kasus-kasus ini, kita harus bermusyawarah dengan Dewan Guru sehingga kasus ini segera diselesaikan dengan baik dalam memutuskannya suatu permasalahan. Oke, berarti ketika akan mengambil keputusan itu dimusyawarahkan dulu dengan Dewan Guru, gitu. Dewan Guru. Oke. Nah, dalam melakukan musyawarah tersebut, tentunya di dalam musyawarah tersebut itu ada langkah-langkah atau prosedur yang dijalankan ketika akan mengambil suatu keputusan bersama Dewan Guru. Nah, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bu Siti lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Langkah-langkah selama ini yang dilakukan untuk mengambil keputusan yaitu musyawarahkan dengan Dewan Guru untuk melihat akar permasalahannya seperti apa, diuji kebenarannya untuk selanjutnya diambil keputusan. Berarti dalam musyawarah itu nanti dibicarakan apa sih akar permasalahannya, kemudian diuji kebenarannya, apakah benar dengan benar, apakah ada nilai kebajikan yang benar dan salah, untuk kemudian selanjutnya diambil keputusan, gitu. Ya. Nah, dalam mengambil keputusan tadi, hal-hal apa yang menurut Bu Siti paling
Bu Siti menganggapnya itu paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dihadapi pada saat itu, Bu? Untuk mengambil keputusan yang efektif, yaitu hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan adalah adanya komunikasi yang baik dengan warga sekolah maupun pihak-pihak yang lain. Oh, oke. Pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan. Berarti kunci utama yang paling efektif menurut Bu Siti itu adalah komunikasi yang baik antara dewan guru, pihak-pihak luar yang terkait dalam permasalahan, atau juga dengan pimpinan gitu. Nah, selama 9 tahun ini berbagai keputusan itu pasti sudah diambil oleh Bu Siti. Nah, pasti dalam berbagai permasalahan yang berbeda-beda itu banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bu Siti. Nah, selama ini tantangan apa saja sih yang dihadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dihadapi oleh Bu Siti? Tantangan-tantangan yang biasa dihadapi itu biasanya muncul dari kesadaran tentang pendidikan, karena semua orang tua atau wali murid belum tentu mengetahui dasar-dasarnya pendidikan, sehingga dari siswa juga tentang pentingnya apa sih pendidikan. Kadang-kadang apabila ada permasalahan, ada yang menganggap itu ringan dan juga ada yang menganggap itu berat. Dan permasalahan ini kan ada nilai-nilai dilema etika dan rujukan moral, sehingga harus dimusyawarahkan dengan pihak yang terkait atau teman-teman yang sejawat. Oke, berarti tantangan utamanya itu biasanya malah justru dari orang tua dan siswa, karena mereka kadang-kadang tidak mengetahui aturan atau yang sebenarnya tujuan utama dari pendidikan itu apa. Jadi mereka bisa jadi salah paham dan salah persepsi tentang keputusan-keputusan apa yang kita ambil dalam menghadapi suatu permasalahan gitu. Nah, dalam mengambil keputusan tadi, adakah jadwal atau waktu tertentu apabila Bu Siti misalnya menghadapi kasus dilema etika nih? Nah, Bu Siti itu memutuskan saat itu juga atau mengambil jeda waktu, atau ada jadwal tertentu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Kemudian bentuk atau prosedur apa yang Bu Siti jalankan untuk menjalankan keputusan atau prosedur permasalahan ini? Untuk jadwal ini sebetulnya tidak ada yang khusus, karena permasalahan dilihat dari permasalahannya. Apabila permasalahan ini ringan, bisa langsung diputuskan. Apabila permasalahan ini tidak selesai, diputuskan sendiri, itu harus melibatkan orang lain atau yang berpihak, yaitu harus musyawarahkan dulu. Mengambil jeda waktu berapa lama, banyak itu, terus nanti setelah ada keputusan dimusyawarahkan bersama. Berarti dilihat dulu tergantung urgensi dari masalah itu sendiri, Ibu. Apabila ringan atau harus diputuskan saat itu juga, berarti membuat keputusan saat itu juga. Tetapi ketika misalnya permasalahannya agak berat, dilemanya tinggi, dan membutuhkan pemikiran-pemikiran baik dari Bu Siti maupun Dewan Guru, itu pastinya membutuhkan jeda waktu untuk mengambil keputusan akhir, ya Bu. Nah, kemudian dari berbagai macam keputusan yang akan diambil itu, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Siti dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Faktor-faktor yang mempermudah
dalam mengambil keputusan ini yaitu kita harus berkoordinasi di antara Dewan Guru. Setelah berkoordinasi, bagaimana cara untuk mengambil keputusannya. Oh, okay. Berarti faktor yang paling mempermudah itu koordinasi yang baik, gitu, antara Bu Siti, Dewan Guru maupun pihak-pihak yang terlibat, ya. Nah, dari perjalanan karir Bu Siti sebagai kepala sekolah, kemudian dari perbincangan kita kali ini, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman-pengalaman Bu Siti dalam mengambil keputusan dilema etika? Mungkin apabila suatu saat nanti saya menjadi seorang pemimpin, bisa saya jadikan acuan atau hikmah yang bisa saya petik untuk pembelajaran saya ke depannya, Bu. Untuk pembelajaran yang dipetik yaitu pembelajaran yang ada adalah perlu memperhatikan budaya positif dan budaya negatifnya. Apabila semua permasalahan pasti ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, permasalahan yang positif yaitu bisa untuk kita jadikan pengalaman yang selanjutnya. Nah, untuk permasalahan yang umpamanya kebijakannya itu kan harus dilihat dari semua permasalahan. Apabila ada prosedur-prosedur yang kurang baik atau yang kurang memungkinkan, itu harus dilihat dari segala permasalahannya, dan semua permasalahan pasti ada solusinya. Okay. Jadi patokannya itu atau dari semua permasalahan yang kita hadapi itu bahwa tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya, Ibu. Jadi kita harus berkepala dingin, melihat sisi baik dan sisi negatif atau nilai-nilai dari permasalahan itu sendiri, harus sabar dan bijaksana dalam mengambil keputusan, gitu. Karena semua permasalahan itu pasti ada solusinya. Yeah. Terima kasih Ibu atas kesediaannya Ibu dalam sesi perbincangan kita kali ini. Semoga Bu Siti diberikan kesehatan dalam menjalankan kewajiban atau tugas dari Bu Siti, dan saya juga terima kasih karena saya banyak sekali belajar pada sesi perbincangan kita kali ini. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.